Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu kelas 2, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Memilyana. Sekarang kita masuk tema 4, hidup bersih dan sehat. Dan kita akan belajar subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, marilah kita belajar dengan materi hidup bersih dan sehat di sekolah. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah anak-anak, dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemonceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Di sini ada makna kata-kata berikut. Di sini ada kemonceng berfungsi untuk membersihkan debu dan kain pil berguna untuk kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Terus vas bunga untuk tempat bunga. Nah anak-anak, itulah makna kata dari kemonceng, kain pel, dan vas bunga. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa membagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpanjang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Ya anak-anak, suasana kelas sangat nyaman. Apakah kamu mengerti isi gambar? Ya, tentunya kalian mengerti. Sekarang, mari kita tuliskan ciri-ciri yang bersih. Yang pertama, tidak ada sampah berserakan. Yang kedua, tidak ada debu di lantai, meja, ataupun jendela. Dan yang terakhir, meja dan kursi tersusun dengan rapi. Kalian pasti bisa menambahkan ciri-ciri kelas yang bersih sesuai pengamatan kalian. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman telah bergotong royong.
ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Tentu saja, gerakan menyapu lantai termasuk gerakan keseharian dalam tari. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar di atas ya anak-anak. Bagaimana? Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Di sini ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Anak-anak bisa mencoba di rumah ya. Sekarang, mari kita belajar tentang alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi tarian. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik, misalnya saja botol plastik bekas. Sekarang perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, anak-anak, bentuk gendang di atas banyak terdapat dengan sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah percakapan. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus memudayakan hidup bersih dan sehat. Nah anak-anak, apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas membahas tentang ciri-ciri halaman kelas yang bersih dan sehat. Nah anak-anak, tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, ibu contohkan ya, halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa betah untuk bermain di sana. Tidak ada sampah berserakan. Selain itu, semua tanaman tertata dengan rapi dan indah. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Ayo kita jaga kebersihan halaman sekolah kita. Nah, itulah tadi contoh halaman sekolah yang bersih. Sekarang selanjutnya, Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Selanjutnya, anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Di sini ada gambar berolahraga bersama, berdiskusi bersama, dan bernyanyi bersama. Ada juga kegiatan lain yang menunjukkan sikap kebersamaan, misalnya bermain bersama, belajar berkelompok, dan makan bersama. Dan anak, masih banyak lagi contoh kegiatan lain yang menunjukkan sikap kebersamaan. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman? Pastinya kalian semua pernah melakukannya, anak-anak. Selanjutnya, Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih.
Nah, sekarang dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu. Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya anak-anak. Nah anak-anak, selanjutnya bacalah teks berikut ini ya anak-anak. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah-sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah anak-anak, informasi apa yang anak-anak peroleh dari teks di atas? Ya, informasi yang diperoleh adalah informasi tentang akibat kelas yang tidak bersih. Anak-anak boleh menuliskan informasi yang lain ya anak-anak. Nah anak-anak, di sini ada sebuah gambar. Apa isi gambar yang kamu amati? Ya, isi gambar menunjukkan keadaan kelas yang berantakan dan sangat kotor. Selanjutnya, kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Anak-anak, ayo lihat gambar di bawah ini. Di sini ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Selanjutnya, sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja, 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik, misalnya saja gendang, rebana, tamboren, atau tipa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda di sekitar kelasmu, misalnya saja botol plastik yang bekas. Sekarang, coba amati kembali gambar alat musik tipa. Permukaan dinding tipa berbentuk pola bangun datar, berbentuk segitiga dan berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah anak-anak contoh bangun datar yang lain? Di sini ada bangun datar segi 5 dan bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Mari kita hitung sama-sama ya. Segi 5 banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Selanjutnya segi 6, banyak sisi ada 6, banyak sudut ada 6, banyak titik sudut ada 6. Nah anak-anak, itulah contoh dari sisi sudut dan titik sudut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan hindari dari keramaian. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Akhiri dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.